Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Belajar Bersama Aruna ya. Nah, menindaklanjuti dari soal-soal tryout yang kemarin kita bahas ya satu persatu soal-soalnya di sini berikut pembahasannya ya. Kita mulai dengan soal yang berhubungan dengan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Abu Abbas Asy-Syaffah sebagai khalifah pertama yang dinobatkan pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1302 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Oktober 749 Masehi di Kufah. Bani Abbasiyah merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu A. Abbas bin Abdul Muthalib, B. Abbas bin Asy-Syaffah, C. Abbas bin Abdul Manaf, D. Abbas bin Abdul Aziz, dan E. Abbas bin Ali al-Absi. Nah, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya. Abbas bin Abdul Muthalib. Kita bercerita sedikit di sini ya. Kita mulai dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu berkuasa ya, khalifah itu dikenal sangat adil dan demokratis ya. Karenanya ia memberikan toleransi pada kelompok-kelompok di luar lingkaran Bani Umayyah ya, termasuk keturunan Bani Hashim dan Bani Abbas ya. Nah, di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Habsyi ini mereka bergerak dalam dua fase ya, yaitu fase sangat rahasia dan fase terang-terangan dan pertempuran ya. Nah, gerakan ini menyebar hingga ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut yang sangat banyak sekali ya pada saat itu. Terutama dari golongan-golongan yang merasa ditindas, termasuk kelompok Syiah yang bergabung dengan dalih Bani Abbas ya akan mengembalikan urusan kekhalifahan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan ikut bergabung juga dari golongan-golongan yang pada mulanya itu mendukung Daulah Umayyah ya. Nah, setelah Imam Muhammad meninggal, kepemimpinan gerakan ini berpindah pada anaknya yang bernama Ibrahim ya. Nah, di bawah kepemimpinannya itu dimulailah fase baru dari yang bersifat rahasia menjadi fase perjuangan secara terang-terangan ya. Bahkan telah berani menggunakan kekuatan tempur dan militer ya, terutama sejak bergabungnya seorang pemuda Khurasan yang cerdas dan pemberani yang bernama Abu Muslim al-Khurasani ya. Namun kepemimpinan Ibrahim itu tak berlangsung lama ya, karena Marwan II ya, Khalifah Umayyah terakhir, berhasil memenjarakannya lalu membunuhnya. Sekarang kepemimpinan itu dipegang oleh saudaranya, yaitu Abu Abbas Abdullah yang terkenal dengan sebutan Abu Abbas Asy-Syaffah. Nah, cerita Bani Abbasiyah kita mulai dari sekarang ya di sini ya. Singkat cerita itu 5 abad lamanya keluarga Abbasiyah menduduki singgasana Khalifah Islam pada 3 Rabiul Awal tahun 1302 Hijriah atau bertepatan dengan 749 Masehi. Tepatnya pada 750 sampai 754 Masehi itu Abu Abbas Asy-Syaffah sebagai khalifah pertama ya yang dibatkan pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1302 Hijriah ya, Kufah. Nah, Bani Abbasiyah itu merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad yang paling muda ya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Karenanya mereka juga termasuk ke dalam keluarga atau keturunan Bani Hashim ya. Nah, singkatnya itu setelah mendengar kabar bahwa Abu Abbas itu menggalang kekuatan ya, nah, maka Marwan II segera menghimpun pasukannya ya untuk menggempur mereka di kota Kufah itu. Namun ternyata Marwan pada saat itu kalah dalam pertempuran ya dan terbunuh di Mesir. Dengan terbunuhnya Marwan II itu maka berdirilah secara resmi Daulah Abbasiyah ya pada saat itu. Nah, terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 1302 Hijriah. Pada saat itu mereka melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap keluarga Bani Umayyah ya hingga ke akar-akarnya. Tidak ada yang lolos kecuali satu orang, yaitu Abdurrahman yang berhasil lolos ke bumi Andalusia ya. Nah, kemudian kuburan pada para khalifahnya itu dibongkar ya. Dan hanya satu menyisakan makam Umar bin Abdul Aziz yang mengingat khalifah tersebut adalah yang paling soleh dan karena keadilannya ya khalifah yang satu ini ya. Tak terhitung lagi berapa banyak nyawa yang melayang pada saat itu akibat pembersihan-pembersihan itu.
Nah, karena dahsyatnya peristiwa ini sampai-sampai Abu Abbas menyebut dirinya itu sebagai asyafah ya, atau sang pengalir darah, disebut juga sang penumpah darah ya. Jadi seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 2. Dengan terbunuhnya Marwan II, maka berdirilah secara resmi Daulah Abbasiyah. Itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 1302 Hijriah. Pada saat itu mereka melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap keluarga Bani Umayyah hingga ke akar-akarnya. Tidak ada yang selamat kecuali A. Umar bin Abdul Aziz, B. Abdurrahman, C. Abu Abbas, D. Zubair al-Manaf, dan E. Marwan bin Abdul Aziz. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Abdurrahman ya, yang tadi diceritakan di soal nomor 1. Nah, dengan terbunuhnya Marwan II, maka berdirilah secara resmi Daulah Abbasiyah itu ya. Nah, pada saat itu mereka melakukan pembunuhan secara besar-besaran terhadap keluarga Bani Umayyah ya, hingga ke akar-akarnya. Nah, kecuali ada satu yang lolos, yaitu Abdurrahman ya, yang berhasil ke bumi Andalusia, yang kemudian untuk selanjutnya bisa mendirikan dinasti Umayyah di bumi Andalusia. Nanti kita lanjut ya untuk cerita itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Dasar-dasar pemerintah Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur. Dan puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, kecuali A. Harun ar-Rasyid, B. Al-Ma'mun, C. Al-Mu'tasim, D. Al-Wasik, dan E. Abbas Asyafah. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang E ya, Abbas Asyafah. Singkatnya itu, penyebab keberhasilan kaum yang mengharapkan berdirinya Khalifah Bani Abbas pada saat itu karena mereka berhasil menyadarkan para kaum muslimin ya pada umumnya bahwasanya Bani Abbas adalah keluarga yang paling dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itu akan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ya secara syariat Islam. Dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah itu diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas sebagai khalifah pertama dan Abu Ja'far ya al-Mansur ya yang menggantikan Abu Abbas. Nah, puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya ya, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wasik, dan Khalifah Al-Mutawakil ya. Itu adalah ketujuh khalifah di mana fase-fase tersebut adalah fase keemasan dinasti Abbasiyah ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Khalifah Abu Abbas Asyafah yang dipandang sebagai pendiri yang hakiki Daulah Abbasiyah karena dialah yang membuat dan membentangkan nizam siasat daulah itu. Ia mengangkat saudaranya sebagai penerusnya, yakni A. Harun ar-Rasyid, B. Al-Ma'mun, C. Abu Ja'far al-Mansur, D. Al-Mu'tasim, dan E. Al-Wasik. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, Abu Ja'far al-Mansur. Nah, di mana Abu Abbas Asyafah itu digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur ya pada sekitar tahun 754 Masehi. Beliau diangkat oleh saudaranya itu, yaitu Khalifah Abu Abbas Asyafah yang dipandang sebagai pendiri yang hakiki Daulah Abbasiyah. Karena dialah yang membuat dan membentangkan nizam siasat daulah itu. Nah, langkah-langkah penting yang diambil Al-Mansur tersebut dan efek besar yang ditimbulkannya terhadap perkembangan dinasti Abbasiyah pada masa-masa berikutnya itu menjadikan para sejarawan kemudian menganggapnya sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang sebenarnya ya, atau disebut juga dengan Al-Mu'assis Al-Hakiki li Al-Daulah Al-Abbasiyah ya. Nah, itu sebutan untuk Abu Ja'far al-Mansur ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Selain figur politiknya yang begitu kuat dan dominan, Al-Mansur juga dikenal memiliki perhatian cukup besar terhadap ilmu A. Pengetahuan, B. Pertanian, C. Tafsir,
D. Perdagangan, dan E. Hadis. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, ilmu pengetahuan. Nah, untuk masalah ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat dinasti Abbasiyah, kita uraikan nanti di video selanjutnya ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan di video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini. Bagikan jika bermanfaat. Terima kasih.